Mas Pram tadi pagi kan ketemu sama Mas Anies, nah itu kan berjalan dengan hikmat katanya pertemuan pagi ini. Kira-kira tadi ngobrolin apa aja Mas? Ya kan di foto kan kelihatan. Tanya aja sama Mas Anies kan di foto. Anies bagaimana? Biasa aja. Kami nggak menganggap sesuatu yang luar biasa. Yang saya kaget itu kalau seandainya ketemu sama Pak Prabowo atau Pak Jokowi, gitu kan? Kan yang lain itu kan bukan calon menang kan? Ya, itu satu gejala atau fenomena yang menarik bahwa PKS gagal untuk memastikan suara Anies dikirim ke Ridwan Kamil, Pramono Anung, dan Rano Karno lebih diminati oleh Anies ketimbang PKS. Jadi kita mau lihat itu sebetulnya apa yang menyebabkan Anies pada akhirnya memberi kepastian bahwa suara dia itu apa yang disebut anak-anak abah ini akan mampir ke Rano Karno dan Pramono Anung. Jadi kelihatannya Anies punya perencanaan baru untuk mulai masuk ke dalam wilayah yang tidak sempit gitu, dan tidak sempit secara ideologis. Ridwan Kamil tetap dikondisikan atau terkondisikan sebagai bagian dari kepentingan Presiden Jokowi, kan itu dasarnya kan. Kim plus itu artinya ada Jokowi di situ. Saya pernah usulkan supaya Ridwan Kamil ucapkan bahwa kami Kim, atau saya Ridwan Kamil Kim, tetapi bukan Kim plus tapi Kim minus. Maksudnya ya minus Jokowi, minus Gibran. Itu mungkin lebih sensasional. Tapi Ridwan Kamil justru bertemu dengan Presiden Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar pemirsa sekalian? Saya doakan semoga sehat selalu dan salam akal sehat. Pemirsa, beberapa hari yang lalu Anies Baswedan kedatangan Pramono Anung dan juga Rano Karno di rumah pribadinya. Meskipun katanya sih hanya silaturahmi biasa, tapi sepertinya Anies memberikan sinyal dukungan kepada pasangan calon gubernur Jakarta tersebut. Ini sekaligus sinyal bagi para pendukung Anies untuk ikut mendukung paslon tersebut. Dan juga sebagai perlawanan kepada kubu sebelah yaitu PKS, Ridwan Kamil, dan juga Jokowi. Terkait dengan hal ini, pengamat politik Bung Rocky Gerung mengeluarkan statement. Mari kita simak bersama statement dari beliau dan harap tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Ya, itu satu gejala atau fenomena yang menarik bahwa PKS gagal untuk memastikan suara Anies dikirim ke Ridwan Kamil. Padahal secara kultural, secara pengkondisian, Anies dimaksudkan untuk ikut mendukung Ridwan Kamil. Tapi ternyata PDIP atau Pramono Anung dan Rano Karno lebih diminati oleh Anies ketimbang PKS. Jadi kita mau lihat itu sebetulnya apa yang menyebabkan Anies pada akhirnya memberi kepastian bahwa suara dia itu atau yang disebut anak-anak abah ini akan mampir ke Rano Karno dan Pramono Anung. Kita bisa buat analisis apakah itu semacam pragmatisme Anies yang melihat bahwa Ridwan Kamil itu potensi untuk kehilangan dukungan karena ketiadaan ide yang sifatnya menarik, ide yang sifatnya captivated itu. Kan berkali-kali kita lihat bagaimana Ridwan Kamil mondar-mandir di Jakarta dan nggak ada yang sapa. Kan itu intinya tuh. Jadi Anies mungkin berpikir pragmatis bahwa dibuat apa mendukung Ridwan Kamil yang dari awal sebetulnya dipaksakan hanya untuk tukar tambah politik dan membiarkan Jawa Barat itu dimenangkan oleh partai yang lain, oleh calon yang lain tuh. Atau karena memang ada ambisi Ridwan Kamil untuk masuk ke Jakarta supaya gampang lompat ke 2009. Jadi kelihatannya pikiran-pikiran semacam ini yang sedang diedarkan untuk dianalisis oleh para komentator. Tapi saya tetap menganggap bahwa potensi Anies untuk dihidupkan kembali kartunya hanya mungkin terjadi kalau ada partai yang secara inklusif memasukkan Anies ke dalam wilayah yang lebih sekuler. Kira-kira itu tuh. Ini saya mulai dengan istilah yang mungkin kontroversial. Anies selama ini dikesankan hanya diasuh oleh kalangan Muslim politics, kira-kira begitu. Dan Anies tentu tahu bahwa ya, itu tidak cukup untuk jadi pemimpin nasional. Jadi Anies memberi sinyal bahwa dia bisa juga menyelenggarakan politiknya bukan secara eksklusif tetapi secara inklusif. Dan PDIP tentu ada partai yang
lebih inklusif, untuk tidak menyebut sekuler bagi Anies. Jadi kelihatannya Anies punya perencanaan baru untuk mulai masuk ke dalam wilayah yang tidak sempit itu, dan tidak sempit secara ideologis. Nah, ini sebetulnya yang menarik, bahwa Ridwan Kamil juga ada di dalam wilayah itu tadinya, tetapi begitu bersekutu dengan PKS, dia langsung didefinisikan secara sempit bahwa ya ini adalah kepentingan politik Muslim. Ini hal yang harus kita deskripsikan tuh, bahwa taktiknya Anies lebih canggih dari taktiknya PKS itu, ya itu urusan kalkulasi pribadi. Tetapi yang lebih masuk akal sebetulnya adalah, dan ini yang merupakan dalil saya, Ridwan Kamil tetap dikondisikan atau terkondisikan sebagai bagian dari kepentingan Presiden Jokowi, kan itu dasarnya kan. Kim plus itu artinya ada Jokowi di situ. Saya pernah usulkan supaya Ridwan Kamil ucapkan bahwa kami Kim, atau saya Ridwan Kamil Kim, tetapi bukan Kim plus tapi Kim minus. Maksudnya ya minus Jokowi, minus Gibran. Itu mungkin lebih sensasional. Tapi Ridwan Kamil justru bertemu dengan Presiden Jokowi, dan itu yang menyebabkan orang meragukan bahwa Ridwan Kamil bisa otentik sebagai pemimpin. Pagi kan ketemu sama Mas Anies, nah itu kan berjalan dengan hikmat katanya pertemuan pagi ini. Kira-kira tadi ngobrol apa aja, Mas? Ya kan di foto kan kelihatan. Tanya aja sama Mas Anies kan di foto gitu. Iya. Kampanye. Antara 3 hari sama nomor 3 nggak beda-beda. Mas, tapi kemudian banyak publik yang juga skeptis karena belum ada pernyataan langsung nih dari Pak Anies. Mungkin ada tanggapannya, Mas? Tinggal aja ditunggu 1 hari 2 hari ini. Akan ada kejutan berarti? Bukan hanya kejutan, tetapi sesuatu hal yang ditunggu oleh banyak orang. Ya, makasih ya. Implikasi dari mendekatnya Anies ke Pramono Anung juga itu menandakan bahwa publik ingin melihat DKI itu tidak mengabdi pada kekuasaan. Jadi kelihatannya Pak Jokowi kan ingin memastikan bahwa Anies tidak akan muncul lagi di Jakarta, dan dengan sendirinya akan dihalangi Anies berkunjung ke PDIP atau dikunjungi oleh PDIP. Tetapi kalau fakta hari ini menunjukkan bahwa Anies bisa berdekatan dengan PDIP, itu penanda juga di daerah bahwa ada kesulitan dari rejim Pak Jokowi atau sisa-sisa kekuasaan Pak Jokowi untuk menghalau PDIP. Jadi kalau PDIP menang di Jakarta, dan kelihatannya akan itu yang terjadi, maka itu atau harapan itu juga berlaku di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara. Jadi kelihatannya ini faktor Jokowi ini akan dibatalkan, atau upaya Jokowi untuk terus cawe-cawe. Orang bilang ya boleh dong Jokowi cawe-cawe, boleh aja sebagai orang biasa sekarang. Tetapi kan konteksnya adalah keinginan Jokowi untuk memastikan pengendalian politik supaya anak-anaknya itu bisa ikut di dalam proses 3-4 tahun ke depan menuju 2029. Jadi kita mesti baca dari segi itu, bukan sekedar hak Jokowi untuk mendukung seseorang, tapi hak Jokowi mendukung calon-calon gubernur atau bupati ini untuk kepentingan dia, bukan untuk kepentingan wilayah yang dia dukung tuh. Kan tetap kita mesti jujur katakan bahwa Jokowi punya perencanaan yang final, bahwa Indonesia itu harus bisa dimanfaatkan untuk kepentingan dinastinya tuh. Jadi bukan kepentingan pilkada sebetulnya, tapi kepentingan jangka panjang. Kita bisa baca itu dari awal, dan bacaan kita memang mengarah ke situ pada akhirnya. Pramono dan Anies bagaimana? Biasa aja. Kami nggak menganggap sesuatu yang luar biasa. Yang saya kaget itu kalau seandainya ketemu sama Pak Prabowo atau Pak Jokowi gitu kan. Kan yang lain itu kan bukan calon menang kan. Jadi kita kalau kan Pak Ridwan Kamil kan sudah ketemu sama Pak Prabowo, Presiden, sama Pak Jokowi sebagai mantan Presiden. Kami juga menganggap sesuatu yang luar biasa proses politik, komunikasi politiknya. Ya.